Shalom, Horas untuk kita semua. Di pagi hari ini, mari kita dengar firman Tuhan sebagai penuntun kita menghadapi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kalau kami boleh melihat indahnya matahari pagi, boleh menghirup udara pagi ini dengan nyaman, itu semua karena kasih karunia. Berkati kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 diambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak, Ibu, remaja, dan apostol sebelum yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menekankan kesucian hati agar kita nantinya bisa melihat Allah. Apa yang dilihat manusia tidak sama dengan apa yang dilihat Tuhan. Yang dilihat manusia adalah rupa. Kalau kita ingat kisah Samuel saat mencari raja pengganti Saul, saat itu dia berada di tengah-tengah keluarga Isai. Apa yang dilihat Samuel adalah bagaimana perawakannya yang tinggi, bagaimana perawakannya yang hebat, dan yang perkasa. Manusia melihat apa yang di depan matanya, namun Tuhan menolak itu semua. Karena apa yang dilihat manusia bukanlah apa yang dilihat Tuhan. Manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Itulah mengapa dalam Hosea 6 ayat 6 dikatakan yang Tuhan sukai adalah hati yang berbelas kasihan dan bukan korban sembelihan. Nah, untuk saat ini, hari ini, kita semua seringkali berkata bahwa kita ini penuh dengan dosa. Benar. Daud berkata dalam Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dan karena itulah Rasul Paulus mengatakan bahwa batinku suka akan hukum Allah, tetapi anggota-anggota tubuhku itu tunduk kepada hukum dosa. Nature dosa itu ada dalam diri kita. Namun bagaimana agar kita bisa suci hatinya? Suci hati itu berarti sebenarnya adalah hati yang tidak munafik. Firman Tuhan mengatakan dalam Markus 7 ayat 6, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Bagaimana kita sekarang menjaga hati kita? Arti bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, bahwa ia akan melihat Allah, artinya ada jaminan keselamatan. Orang yang suci hatinya mendapat keselamatan. Itulah mengapa dalam Mazmur 23 ayat 3 dan 4 dikatakan begini, siapakah yang akan naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di hadapan di tempatnya yang kudus? Hanya mereka yang suci hatinya. Namun bagaimana kita saat ini orang yang berdosa? Berbahagialah kita yang sudah dibenarkan oleh karena iman. Berbahagialah kita karena dibenarkan oleh karena kasih anugerah semata dari Tuhan. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena kuatnya kita, bukan karena pintarnya kita, bukan karena prestasi kebaikan kita, tidak. Namun semuanya itu adalah kasih karunia semata. Kita dibenarkan. Dan ketika kita sudah dibenarkan, maka sesungguhnya hidup kita harus penuh dengan kekudusan. Hidup kita harus kudus. Bagaimana agar kita hidup kudus? Berdoalah senantiasa, bersyukurlah senantiasa, dan bersandarlah pada Tuhan. Sebagai manusia kita pasti akan pernah jatuh. Mari bangkit lagi. Jatuh bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Siapa yang sempurna? Tidak ada yang sempurna. Siapa yang suci? Tidak ada yang suci. Kita semua dalam dosa, tapi dibenarkan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari tetap sandarkan hati kita
hati yang tidak munafik, hati yang tidak mendua, hati yang selalu tertuju pada firman Tuhan. Karena itu latihlah dan kuatlah. Mari Bapak Ibu, remaja dan aku sebelum berkasih, bersama-sama tetap arahkan hati kita pada Tuhan, agar ketika nanti dia datang kedua kali, dia akan mendapati kita dengan tidak bercetak celah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk suci hati. Ampuni kami Tuhan, kami penuh dengan dosa. Namun Engkau yang membenarkan kami Tuhan, oleh karena iman dan kasih kami yang bisa matang Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan melatih hati kami, melatih diri kami Tuhan, untuk hidup selalu benar di hadapan, untuk hidup sesuai dengan firman. Ampuni kami, pimpin kami ya Tuhan Yesus. Kuatkan kami. Berkati Tuhan orang tua kami, berkati Tuhan anak-anak kami, berkati Tuhan cucu-cucu kami, dan biarlah kami semua hidup dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih kami dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati kita semua hari ini, esok sampai selamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.